Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Angkringan Bisnis bersama dengan Kak Ma'ruf. Kali ini kita akan melanjutkan sedikit tutorial terkait membuat website menggunakan WordPress. Kebetulan domain yang sudah saya beli sudah saya install WordPress. Kali ini kita akan memberikan sedikit gambaran plugin yang saya install di WordPress saya. Sebelumnya silakan subscribe maupun nyalakan lonceng notifikasi. Yang mau tekan tombol like dipersilakan, yang nggak mau tekan juga dipersilakan. Oke, ini kakma'ruf.my.id sudah saya beli domainnya dari ID Cloud House dengan harga 10.000 1 tahun. Itu seharinya berapa rupiah itu. Baik, domain ini sudah saya install dengan WordPress terbaru. Ini sudah aktif. Saya akan masuk ke halaman adminnya. Saya install tapi belum masuk ini. Belum pernah saya masukin, jadi masih perawan websitenya. Oke, login dengan ID atau username-nya. Saya biasanya akan menggunakan username yang bukan admin, karena memang kadang kalau pakai admin rawan kebanet. Bukan kebanet sih, rawan dihack. Jadi disarankan memakai ID atau username selain admin. Oke, ini di halaman WordPress, dashboard home. Ini masih polosan, pluginnya juga belum ada sama sekali. Ini cuma bawaan instalan dari WordPress. Oke, sebelum lanjut ke bab yang lain, pastikan dulu permalink yang ada di website WordPress kita adalah postname, jadi simple aja, nggak ada tanggalnya maupun tahunnya seperti ini. Saya biasanya memakai yang ini. Mungkin kalau dari guru teman-teman semuanya menyarankan yang lain, ya monggo silahkan diikuti. Tetapi kalau saya biasanya memakai postname seperti ini, jadi simple aja, pendek untuk struktur URL websitenya. Oke, setelah diganti ke sini dari tadi yang plain seperti ini, nanti langsung klik save change. Biasanya untuk pertama setelah instalasi saya menyeting hal tersebut tadi. Kemudian di sini ada, kalau bahasa saya biasanya pakai bahasa Inggris saja karena sudah kebiasaan. Kalau suka bahasa Indonesianya di sini juga bisa. Ini time zone-nya juga bisa diganti. Saya biasanya ini Indonesia ya, jamnya. Kemudian di sini tagline-nya bisa dirubah. Seperti ini, tagline-nya sudah diganti. Kemudian emailnya nggak usah, ini time zone-nya juga sudah saya ganti. Tinggal klik save change. Oke, ini adalah hasil pergantiannya tadi, blog mirip Ma'ruf Cahyadi. Kemudian ini juga konten yang awal tadi udah ganti, permalingnya ke sini. Oke, saya sudah membuat daftar yang biasanya saya install untuk WordPress saya. Plugin apa saja yang biasa saya gunakan. Di antaranya 10 plugin penting di atas ini. Ini pakai tema masih bawaan ya, belum pakai themes yang lain dari penjual theme. Oke, kita akan bahas dulu terkait dengan plugin yang saya install untuk WordPress saya, baik itu untuk blog maupun untuk toko online. Yang pertama adalah Jetpack, kemudian WP Fastest Cache, RankMath atau Yoast SEO. RankMath biasanya saya gunakan akhir-akhir ini, tapi kalau mungkin masih awam kamu
rekanku bisa pakai Yoast SEO. Kemudian ada Really Simple SSL, kemudian ada Sucuri Security, ada Elementor buat pack buildernya, kemudian ada Akismet, tinggal aktivasi saja ini karena sudah bawaannya. Nah, saya update dulu. Akismet, kemudian ada Beranda nanti buat custom maupun hidden menu yang ada di samping sini ya. Kemudian ada File Manager Pro, jadi kalau mau ganti HTTP access atau maupun upload file bisa lewat File Manager Pro tanpa harus ke file manager yang ada di hosting maupun di VPS teman-teman maupun rekan-rekanku. Kemudian Smooth buat kompres gambar, jadi biar lebih ringan. Kemudian bagi yang mau berjualan online bisa install WooCommerce untuk katalog produk. Oke, kita mulai dulu. Di sini udah ada, tinggal masuk ke menu plugin, kemudian add new, kita bisa install menu yang ada nama-nama plugin yang kita butuhkan tadi. Oke, yang pertama kita install Jetpack. Di halaman depan sudah ditawarkan di sini. Kemudian biasanya nggak perlu saya mencari satu persatu, nanti di halaman sini akan muncul plugin-plugin yang populer yang banyak digunakan oleh pengguna WordPress. Oke, lanjut dengan saya akan install Yoast dulu. Kemudian ada Akismetnya, tinggal aktivasi ini nanti aja. Install Elementor, kemudian install Really Simple SSL, kemudian sekalian install WooCommerce sekalian. Saya biasanya pakai plugin yang cukup ringan, jadi itu tadi sudah cukup. Kemudian kita bisa install lagi Smooth. Nah, ini yang gambarnya seperti inilah. Ini juga biasanya saya install, untuk sekarang nggak perlu dulu. Kemudian di bawah ini ada WP Fastest Cage. Ini Smooth yang terakhir tadi udah ke install, tinggal aktivasi. Kemudian WP Fastest Cage juga sudah terinstall, tinggal aktivasi aja. Oke, sekalian nah, ini ada Facebook for WooCommerce juga, biasanya saya install untuk disandingkan dengan WooCommerce tadi yang sudah diinstal. Oke, sekalian saya install. Untuk Ringmate atau Yoast SEO bisa pilih salah satu. Tadi yang Yoast sudah diinstal, tinggal aktivasi. Nah, ini sekalian diinstal, nanti aktivasinya salah satu aja, karena memang kalau berjalan bareng nggak bisa kayak kamu sama dia. Oke, sudah semuanya atau belum? Ini tambahan satu lagi, nomor 12. Oke, yang belum tadi Sucuri sudah belum ya? Sucuri. Ada banyak sih untuk keamanan. Saya biasanya pakai ini sudah cukup. Kemudian nanti install lagi Beranda. Nanti buat Beranda tadi udah keinstal belum ya? Sebentar, kita cek dulu di pencarian ini. Kalau mau nyari satu-satu juga bisa, tapi lambat kan. Nah, ini baru saya install. Oke. Oke, kalau sudah muncul aktivasi nanti tinggal berarti udah keinstall. Nah, untuk File Manager Pro biasanya saya memakai yang punya Ninja Team Filester File Manager Pro. Ini tinggal install aja. Baik, sudah semuanya 12 plugin dari tadi yang 11 saya sarankan sudah diinstal, tinggal saya aktivasi. Baik, kembali ke menu plugin, kemudian di pilihan submenu Installed Plugin, kemudian tinggal aktivasi.
tinggal di sini dicentang semuanya. Saya yang Hello Dolly saya nggak aktifkan. Kemudian dari pilihan di sini ada pilihan Activate, lalu klik Apply. Sambil menunggu aktivasi, langsung banyak plugin yang saya install. Jadi ini sudah cukup sekali untuk blog yang saya kelola. Oke, untuk Akismet kita butuh akses yang namanya Jetpack. Jetpack yang telah terhubung dengan akun WordPress.com yang biasa kita pakai. Oke, kita akan setting dulu dari SSL dulu. Langsung aja klik Activate SSL. Jadi keamanan websitenya juga lebih aman, dan juga dari Google sendiri lebih mempercayai website yang sudah ada SSL-nya. Oke, login lagi karena tadi otomatis akan keluar. Oke, simpan aja di sini. Ini tinggal setting aja enable HTTP 301.http access redirect. Biasanya saya settingnya seperti ini untuk SSL website. Enggak tahu sih, cocok aja di sini. Nah, SSL udah aktif, kemudian security-nya tinggal minta aja generate API key, lalu klik submit. Nanti akan kita gunakan untuk registrasi website. Oke, ini sudah terregistrasi sukses dan ini sudah aktif, jadi sudah terlindungi, nggak perlu ribet-ribet setting ini itu. Sebenarnya ini ada settingan, jadi bisa di setting sesuai settingannya masing-masing. Nanti bisa googling aja. Kemudian ini ada WP Fastest Cache. Ini biasanya buat mempercepat website juga. Ini settingannya langsung aja ya. Biasanya langsung saya centang semuanya di sini. Oke aja, di sini tinggal oke. Ini semua saya centang biasanya. Oke, lalu klik submit. Oke, karena website ini saya hubungkan dengan Cloudflare, ini sudah ada notifikasi untuk menghubungkan Cloudflare integrasi. Sebenarnya di sini tinggal nanti dihubungkan, klik CDN, kemudian API tokennya bisa didapatkan di website Cloudflare. Kemudian ini CDN by Photon, biasanya saya juga aktifkan untuk mempercepat loading gambar. Oke, next. Oke, tinggal next aja sih, biasanya seperti itu kalau saya. Oke, sudah berapa plugin yang sudah kita konfigurasi. Kemudian Jetpack ini juga. Nah, ini ada beberapa orang yang katanya Jetpack ini memperlambat website. Ya monggo, tapi saya biasanya tetap memakai karena memang saya gunakan untuk menghubungkan website saya dengan aplikasi di wordpress.com yang saya install di HP. Oke, ini kita tinggal menghubungkan setup-nya di sini, di tombolnya diklik aja di setup. Kemudian nanti akan otomatis redirect ke wordpress.com menghubungkan dengan akun WordPress yang saya pakai. Oke, ini tinggal setuju aja.
Ini saya memakainya yang free ya, karena memang nggak terlalu butuh yang lainnya. Ya sebenarnya butuh tetapi mahal. Yang praktis-praktis saja. Oke, ini kita bisa ini isi aja personal di continue, ini di site later aja, padahal ya memang nggak mau pakai gitu kan. Kemudian enable dan monitoring, nanti biasanya kalau websitenya offline nanti akan ada notifikasi. Kemudian enable relate post, saya nggak aktifasi. Kemudian ini juga nggak aktifasi. Set accelerator juga saya aktifasi. Baik, sudah terinstall yang namanya Jetpack, kemudian sudah tersetting. Nah, ini di sini ada menunya dashboard setting, backup and scan, ini yang berbayar tadi. Biasanya saya pakainya yang ini, set stats. Ini buat memantau pengunjung website, juga dari sini juga bisa, selain dari yang namanya Google Analytics. Oke, kita lanjut lagi ke plugin yang lain yang mungkin kita perlu juga setting. Tapi sebelum itu kita masuk ke settingnya Jetpack. Ternyata tadi ada yang kelewatan. Ini settingan terkait kecepatan buat website. Nah, ini di settingan performance tadi emang sudah enable set accelerator. Tadi sudah. Nah, yang ini enable lazy loading for image, ini tadi belum tercentang. Oke, cukup itu saja dari settingan ini. Nah, ini tentu saja di Jetpack ada di traffic ini nanti bisa di setting menghubungkan Google dengan website ini, website WordPress yang kamu miliki. Ini bisa di setting-setting lain waktu. Kemudian Elementor juga sudah terkait page builder yang biasa digunakan untuk membuat landing page, membuat konten yang menarik untuk WordPress. Ini settingannya nanti aja, nggak perlu di setting ribet, ini tinggal pakai aja. Buat e-commerce juga tinggal upload produk dan settingan pengiriman dan sejenisnya, itu harus pakai pihak ketiga tentunya. Smash. Nah, ini terkait dengan kompresi gambar. Ini karena saya juga belum upload gambar, jadi masih aman. Jadi kita setting aja dari awal ini tadi. Oke, begin setup, kemudian ini tinggal next aja, kemudian next aja, enable lazy loading juga next aja, udah tercentang. Ini nggak usah di allow, cukup gini aja, finish. Oke, ini Smash langsung otomatis ngecek image ataupun gambar yang kita upload. Nah, ini sudah ada total penghematan yang kita lakukan dengan otomatis mengkompres gambar dengan aplikasi ini. Oke, tidak ada gambar yang perlu kita kompres. Lanjut lagi dengan settingan yang lain, beranda. Nah, ini biasanya saya pakai untuk menghidden fitur ataupun menu-menu yang di sini yang nggak perlu banget saya buka. Kemudian di beranda ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Saya pakai gratis saja sudah cukup. Masuk di beranda, kemudian di sub menu admin area, kemudian di admin menu klik activate, kemudian di sini customize, kemudian di custom admin menu di user role. Di sini tinggal kita hidden tool-tool yang tidak terlalu kita pakai. Kalau saya sendiri komen nggak terlalu sering saya buka kalau khusus untuk landing page.
Feedback juga nggak perlu saya buka. WooCommerce kalau sudah tersetting di sini bisa di hidden. Kemudian analytic WooCommerce juga nggak, jarang saya pakai. Marketing juga nggak tak pakai. Elementor juga nggak. Templates juga nggak saya pakai. Plugin karena sudah semuanya saya install, kebutuhan saya juga ini nggak perlu saya gunakan kembali, jadi bisa di hidden, nanti bisa di unhide juga, jadi bisa dibuka lagi. Jadi biar clean tampilan menunya. Kemudian usernya juga karena cukup saya saja yang masuk, jadi nggak perlu nambah user lagi. Ini saya hidden, kemudian toolnya juga saya hidden. SEO nya tadi belum disetting ya. Oke, nanti ini Secure juga saya hidden karena sudah cukup settingannya. WP Fastest Case untuk konten ini sudah dianggap cukup. Smash juga sudah cukup. Oke. Sekarang kita klik apply. Apa yang akan terjadi? Refresh dulu. Nah, di sini di menu sampingnya ini, main menunya ataupun menu adminnya sudah lebih terasa lega. Baik, terkait SEO silakan bisa pilih Yoast SEO maupun Rank Math. Nah, ini memang salah satunya memang harus kayak gini. Deaktivasi salah satu dari plugin SEO. Saya di sini akan cukup menginstal Rank Math. Nanti yang Yoast saya delete. Oke, aktivasi, tinggal nanti Rank Math akan mendapatkan data dari Google. Karena ternyata saya lupa untuk men-setting Google Search Console dan Google Analytics, jadi di sini settingannya nggak usah dihubungkan dulu. Rank Math juga bisa mengimpor data dari Yoast SEO. Ini data-data informasi bisa diisi sesuai data yang ada. Ini kalau mau menghubungkan dengan Google Service, silakan tinggal menghubungkan aja. Harus dihubungkan ya tentunya. Oke, ini terkait sitemap, apa aja yang mau diindeks Google. Ini tentu saja page, post, kemudian produk. Kalau jualan produk yang ada di WooCommerce tentu saja ini perlu disubmit. Kemudian save and continue. Kemudian ini save and continue juga. Nah, ini sudah selesai. Kemudian return to dashboard. Udah. Gitu aja terkait dengan Rank Math. Oke, tadi otomatis yang Yoast SEO udah dimatikan, jadi ya tinggal di delete aja. Tapi kalau nggak mau di delete juga nggak apa-apa sih. Oke, cukup itu saja terkait plugin yang biasanya saya pakai untuk WordPress, baik itu di toko online saya maupun di website berita yang saya kelola. Sekian dari Angkringan Bisnis, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Madiang.